Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Memasuki Advent khusus ini, mulai dari tanggal 17 sampai nanti tanggal 24, kita bisa menggunakan bacaan-bacaan secara khusus dari bacaan Injil untuk menjadi semacam bahan rekoleksi pribadi selama 7 hari. Selesai misa, dalam milah bacaan-bacaan itu khususnya Injil. Karena gereja sudah merancang, mendesain, menyusun bacaan-bacaan itu dengan begitu apik. Dimulai pada tanggal 17 kemarin, kalau Anda ingat, rekoleksi dibuka dengan silsilah Yesus. Kalau diingat ya, hari Selasa itu. Lalu hari Rabu, kita mendengar sama kisah kelahiran Yesus, tapi dari versi ayahnya, yaitu Yusuf. Hari Selasa, Rabu, Kamis, hari Kamis, itu kita mendengar proses kelahiran Yesus itu akan didahului oleh proses kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan informasi kelahiran Yohanes Pembaptis ini disampaikan malaikat Gabriel itu kepada ayahnya, yaitu Sakaria. Jadi di sana mulai dari Rabu Kamis itu ada pandanan ayah, apple to apple, sesama ayah. Satu Yusuf, satu Sakaria. Satu kelahiran Yesus, satu kelahiran Yohanes Pembaptis. Yusuf percaya, Sakaria tidak. Lalu yang sekarang ini kita melihat proses kelahiran bersambung dengan hari Rabu ya. Yang proses kelahiran Yesus dari Yusuf. Sekarang ini informasi proses kelahiran Yesus dari sudut mamanya, ibunya, yaitu Maria. Dan besok Sabtu kita melihat setelah Maria mendapatkan kabar gembira ini, lalu bergegas menghidupi aspek apostolik, yaitu mengunjungi Elizabeth, saudarinya, besok. Kembali ke laptop. Hari ini kita mendengar informasi kelahiran Yesus dari sisi Maria. Kalau Anda merenungkan bacaan ini dengan menggunakan rosario, bacaan ini diberi judul Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Betul ya? Ini bacaannya ini nih. Diberi judul Maria menerima kabar gembira. Kata gembiranya ini kita garis bawahi, kita lingkari, dan kita beri tanda tanya. Apakah sungguh isi dari kabar ini sesuatu yang menggembirakan? Sejatinya tidaklah demikian. Berita ini adalah berita yang sangat menakutkan. Bagaimana mungkin seorang gadis belum bersuami, belum berhubungan layaknya suami istri, kok mengandung? Apa kata dunia? Dan apa resikonya seorang gadis ketahuan mengandung? Jelas jawabannya hukuman mati dengan cara dilempari batu, dirajam. Apakah itu menggembirakan? Tidak.
Ini berita yang sangat-sangat menakutkan bagi Maria. Pertanyaannya lah, kok bisa disebut gembira Romo? Itu permenungannya. Jawabannya adalah, melalui proses yang tidak mengenakan ini, secara jasmani, secara manusiawi, berita ini tidak mengenakan. Berita ini menakutkan, berita ini tidak menggembirakan. Tetapi dilihat secara rohani, ternyata dalam berita ini ada sesuatu di dalam itu, yaitu kabar mengenai anak Allah yang akan hadir. Titik kegembiraan itu adalah ada Allah di dalam proses itu. Dan itulah yang lalu membuat gereja merefleksikannya sebagai sebuah berita yang menggembirakan. Bahwa nubuat ribuan tahun yang lalu akhirnya akan terlaksana dalam sebuah peristiwa manusiawi yang tidak mengenakan ini. Permenungannya, refleksinya adalah masing-masing kita mungkin akan dan bahkan sudah mengalami peristiwa-peristiwa yang secara manusiawi tidak mengenakan. Peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kepala pusing, yang mungkin membuat hati terluka. Tetapi kita diminta untuk mampu melihat peristiwa manusiawi yang tidak mengenakan ini untuk mencari adakah sesuatu yang baik, adakah sesuatu yang menggembirakan di balik peristiwa yang mungkin secara manusiawi tidak mengenakan itu, yang menyakitkan itu, yang membuat lalu hati terluka. Carilah, tembuslah sampai ke dalam proses pemaknaan itu, karena kita yakin Allah adalah sumber kebaikan. Segala hal yang dianugerahkan kepada kita, termasuk peristiwa hidup, pasti ini ada sesuatu yang baik yang mau Allah berikan kepadaku, kendati prosesnya secara manusiawi sangat menyakitkan, sangat tidak mengenakan, sangat tidak menggembirakan. Tapi yakin percaya, di situ ada kebaikan. Di situ ada kegembiraan. Hanya sekarang tinggal kita mencari bersama dengan Allah. Dengan sebuah pertanyaan secara rohani kepada Allah adalah, Tuhan, kebaikan apa? Tuhan, kegembiraan apa yang mau Engkau berikan kepadaku melalui peristiwa manusiawi yang tidak mengenakan ini. Sehingga outputnya adalah kita mampu juga bersama dengan Maria berani untuk mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.